nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khususkan ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat, bariha wa bariha khususan internet khususan Allahumma firla warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim wa nahuzu sanabana wa umahatana wa jadadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa satidata wa satidatana wa liman zamana hahuna bisababi wali ajai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nas yazbil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadiru. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin.
Allahumma stajib, Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rizki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah usaha, berkah keluarga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke syarah, sebagaimana biasa kita ulang-ulang terus matannya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan syurutus sihatis sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Surutus sholati, syarat-syarat sahnya sholat samaniyatun ada 8. Toharotul hadasaini, suci dari 2 hadas. Wat toharotu, dan suci anin najasati, dari najis. Bisaubi, pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Wasatrul aurati, ketiga syarat sah sholat itu menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Waduhulul waktu, dan masuk waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, akan keparduan-parduan sholat. Wala takida, dan tidak mengitikadkan pardon fardu min furudiha, dari keparduannya sunnatan menjadi sunnah. Wajtinabul mubtilati, kedelapan yang menjadi syarat sah sholat itu adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al-ahdasu, hadas-hadas isnani, ada 2, asgoru kecil, wa akbaru, dan besar. Fal asgoru, adapun asgor, ma'aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan akbar, ma'aujabal gusla, perkara yang mewajibkan agus. Al-auratu, aurat-aurat, arbaun, ada 4. Auratu rojuli, auratnya laki-laki, mutlakon mutlak. Wal amati, dan amat, bisolati, dalam sholat. Ma baina surati, apa antara pusar wa rukbati, dan lutut. Wa auratul hurrati, dan aurat hurrat, bisolati, dalam sholat. Jami'u badaniha, seluruh badannya. Masih wal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati, dan aurat hurrat, wal amati, dan amat, indal ajanibi, di pandangan ajanib. Jami'ul badani, di hadapan ajanib. Jami'ul badani, seluruh badan. Wa inda maharimiha, dan di hadapan mahramnya. Wan nisa'i, juga perempuan. Ma baina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Kemarin kita masih membahas far'un, cabang sedikit lagi. Tajibus sholatu ala manit tasofa bihadihis sifatis sitti. Baru 3 ya Pak ya? Baru 3. Tajibus sholatu, sholat hukumnya wajib. Ala manit tasofa bihadihis sifatis sitti, bagi yang tersifati oleh 6 sifat ini. Jadi jika seseorang tersifati dengan sifat yang 6 ini, maka sholat baginya hukumnya wajib. Pertama, Islam. Jadi jika seseorang mensifati akan keislaman, maka sholat hukumnya menjadi wajib. Kedua, bulu husin. Kemarin ini sudah dibahas Pak ya. Harus balik dalam usia, apakah dengan mimpi gitu Pak ya, atau dengan haid, sudah dibahas kemarin. Salisuha, ketiga, aklun, harus memiliki akal. Kalau tidak memiliki akal, ya tidak wajib dia sholat. Sekarang warobiuha. Warobiuha
ihdai hawa sisam'i wal basar. Bismillah. Warabi'uha keempat, salamatu ihdai hawasis sam'i wal basar. Wajib sholat itu kepada mereka yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat. Nah, jadi jika memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, maka hukum sholat baginya wajib. Kumaha upami bonge gitunya, atanapi lolong gitu. Nah, fala tajibus sholatu, maka tidak wajib sholat. Alaman kholaqo asomma a'ma walau natikon. Jika seseorang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, tidak wajib sholat, Pak. Walau natikon, meskipun dia bisa berbicara. Nah, bagaimana kalau salah satunya dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar? Wajib sholat tidak, Pak? Ya wajib, gitu ya. Karena bisa apa? Ya melihat. Nah, gitu. Tapi jika memang dia terlahir dalam kondisi tidak melihat dan tidak mendengar, meskipun dia bisa berbicara, maka tidak wajib sholat. Alhamdulillah kita apa ya, terlahir dalam kondisi bisa melihat, bisa mendengar, sehingga bisa duduk sama-sama tholabul ilmi. Berapa banyak Pak mereka yang mau duduk tholabul ilmi tapi tidak punya kesempatan, ya dengan berbagai macam alasan. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Nah, makanya kita suka memohon kepada Allah, ya Allah tetapkanlah kami dalam taufik dan hidayah. Gitu. Walau natikon, meskipun dia mampu berbicara, fala yajibu alaihi al-qadha in zala mani'ahu. Kan sekarang sudah canggih Pak ya, segala sesuatu dioperasi gitu Pak ya. Angkut hoyong rada maju ka payun diseukeurkan, pangamung hoyong rada mancung, daena mah zaman naon Pak. Gitu. Zaman eta. Gitu Pak ya. Soca hoyong curilik gitunya. Damis hoyong Luis gitu Pak. Sekarang mah zaman apa Pak? Zaman eta. Zaman bisa dimanipulasi Pak ya. Gitu. Bagaimana jika memang dengan kecanggihan alat sekarang yang dia terlahir tidak apa-apa? Tidak bisa mendengar, kemudian ya tidak bisa melihat, dioperasi sehingga dia tidak bisa bisa mendengar dan bisa melihat. Apakah sholat hukumnya wajib? Wajib, gitu ya. Fala yajibu alaihil qadha. Ya tidak usah diqadha. Gitu sudah, yang lalu biarlah berlalu, tidak ada kewajiban untuk qadha. Setelah dioperasi, jika memang operasinya sudah berhasil. Kira-kira pernah nggak mendengar Pak? Yang terlahir dalam kondisi memang tidak mendengar, kemudian dioperasi sehingga bisa mendengar, ya mungkin ada saja mungkin ya dengan kecanggihan alat sekarang. Nah itu. Jadi yang keempat, jika ya di sini dan berarti dua-duanya. Ya, kalau mampu salah satunya, apanya? Oh, man. Ya. Ya. Dan ya.
Ya betul. Kalau di sini memang bahasana wawu. Apakah di sini adalah wawul ma'iyah? Wawul ma'iyah itu adalah wawu yang ada kaitannya dari huruf setelah dan sebelumnya. Itu wawul ma'iyah. Kalau atau dalam bahasa Arab itu au. Ya atau itu au. Berarti kalau di sini konteks Arabnya adalah hawasi sam'i wal basor. Jadi bukan hawasi sam'i au al basor. Nah itu konteksnya. Jadi di sini adalah wawu. Apakah di sini ada wawu? Ya wawu yang memang ya wawu atop di sini yang memang ada kaitannya dengan huruf dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi jika memang terlahir dalam keadaan kondisi buta saja tapi dia bisa mendengar, maka hukum salat baginya masih wajib. Tapi jika memang terlahir dalam kondisi keduanya tidak mendengar dan tidak melihat, fala tajibus shalah, maka tidak wajib sholat. Jika pun nanti mungkin bisa melihat dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka karena salah satunya memiliki, maka hukumnya menjadi sholat. Tahu dalam satu riwayat ada Pak seorang yang buta ya, siapa namanya tuh? Ya Abdullah bin Ummi Maktum gitu ya. Dia kan kondisinya buta ya. Kemudian minta keringanan kepada Rasul untuk tidak bersalat berjamaah. Ya Rasul, saya ini buta, mana bisa pergi kemana? Ke masjid. Bagaimana kondisi saya? Apakah saya wajib tidak salat berjamaah? Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah termenung. Kemudian beliau pulang. Sebelum pulang Rasulullah memanggilnya, apakah kamu mendengar suara adzan? Iya. Iya, saya mendengar. Fatajibu, ya kalau gitu mah wajib kamu berjamaah. Nah itu kaitannya dengan apa? Meskipun bisa melihat, tidak bisa melihat, kemudian bisa mendengar, jangan-jangan sholat hukum berjamaah juga hukumnya ya wajib bagi dia untuk melakukan sholat berjamaah. Kacida urang nu tiasa ningali, urang tiasa ngadangu tapi tidak sholat berjamaah gitu. Ummi Maktum saja gitu ya diwajibkan atasnya untuk memenuhi sholat berjamaah. Nah itu Pak mungkin ya jadi dan di sini. Khomisuha yang kelima adalah bulughud dakwah. Ya, tersampaikan dakwah. Jadi jika tidak tersampaikan dakwah, fala tajibus sholat. Ya karena tidak tahu. Seseorang itu wajib wajib melakukan syariat agama jika tersampaikan kepadanya adalah dakwah. Bagaimana dengan orang-orang pinggiran yang tidak mendapatkan apa-apa? Ya dakwah, ya fala tajibu. Ya tidak wajib. Makanya Rasulullah itu memiliki sifat tabligh. Makanya kan dalam Al-Qur'an kata Rasulullah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah anni dariku walau ayah meskipun dalam satu ayat. Bulughud dakwah. Fala tajibus sholatu man lam tuballighu dakwah. Maka tidak wajib sholat bagi mereka yang tidak tersampaikan atas mereka dakwah. Memang Pak dakwah itu bukan kewajiban ustaz. Gitu ya. Kewajiban semua dakwah itu kewajiban, apalagi seperti Pak Abdul Hakim dan kawan-kawan sampai ke pelosok-pelosok. Wah bagus Pak jadi sifat keparduan kita sudah ya sudah terwakili itu sama Pak Abdul Hakim gitu. Kita kapan ke Papua Pak untuk menyampaikan dakwah? Nah itu kapan kita ke pelosok-pelosok untuk menyampaikan dakwah? Nah itu diantara. Walakin lau aslama malam tubaligu wajabali kodok. Tapi di sini dikatakan kata qolau Sibromalisi, Imam Sibromalisi, jika dia kan tadi belum tersampaikan dakwah Pak ya. Kemudian tersampaikan kepadanya dakwah, wajabalil kodok. Wajib atas mereka untuk melakukan qada salat. Itu. Kemarin Pak ingat bab qada salat. Mengqada salat yang masih ingat hukumnya
wajib. Itu menjadi patokan, Pak ya. Kemudian mengqadha salat yang tidak ingat hukumnya sunnah. Jadi bisa saja mungkin di sini kategorinya adalah sunnah kalau melihat kepada kaitannya hukum wajib qadanya salat. Nah itu. Tapi di sini konteksnya kata Imam Syibro Malisi, lakin lau aslama man lam tubalighuhu wajib alil qada. Kepada mereka yang tadi belum tersampaikan dakwah kemudian tersampaikan atas mereka dakwah, maka wajib alaihil qada, wajib baginya untuk melakukan qada. Qadanya qada apa? Qada salat, Pak ya. Nah itu. Wasadisu, dan yang keenam adalah naqabu minal haid wan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Iya, yang haid dan yang nifas haram sholat. Dan juga tidak ada qada. La qada'a fi sholat walakinnal qada fi saum. Itu Pak ya. Tidak ada qada di dalam sholat, tapi qada itu di dalam saum. Ini bagi mereka yang haid dan yang nifas. Kalau laki-laki jangan pakai dalil ini, Pak. Gitu. Ya adalah laki mati ente nifas yang akhirnya kan ya tipe peleukeuk kele teh pa ngodalil eta teh gitu. Makanya kan ya tidak wajib qada karena kenapa dulu sudah dibahas dalam bab haid dan nifas haram salat itu karena sungguh sangat berat sekali untuk mengqada salat bagi mereka yang haid dan yang nifas. Biasa kabayang atuh Pak. Cobi nifas selami 40 hari kali 17 rakaat kali 40 sabaraha kali kena ngaduk-duk wae sedengkeun murang kali oge riweuh gitu nya. Gitu tadi antawisna. Enak. Fala yajibu 'alal haid wan nufasa qadauha. Maka tidak wajib 'alal haid bagi mereka perempuan yang haid wan nufasa dan perempuan-perempuan yang nifas qadauha untuk mengqadanya. Walau fi riddatin, meskipun dalam kondisi perempuan yang lagi nifas dan haid itu adalah riddah, tidak wajib qada. Bal wala yundabu, juga tidak disunahkan. Qala Muhammad Al-Bakri falau aradatuna al-qada'u fa innahu yasih ma'al karohah. Tapi jika seseorang mau mengqada salat karena haid dan nifas, ya sah-sah saja, katanya sah-sah saja, tidak menjadi masalah mahal karoah, tapi tetap kedudukannya itu adalah makruh, dibenci. Jadi ada hampir rata-rata apa ya, karena konteksnya sudah yang dari awal, ya tidak ada qada bagi mereka yang haid dan yang nifas. Meskipun dia terpaksa suka sholat gitu Pak ya, kemudian mau mengqada sholat yang sudah ditinggalkan karena haid dan nifas, karohah hukumnya menjadi makruh. Wa idza zalatil mawani al madhkurah, jika zalat hilang al mawani larangan-larangan al madhkurah yang telah disebutkan minhum dari mereka, wa qad baqiya min waqtis salati, sedangkan telah menyisakan baginya waktu salat, ma yasauha, sehingga dia mampu qadra takbiratul ihram, yasau qadra takbiratan taharrumin lazimatu tilka salat, maka hukumnya wajib mengqada salat jika tersisa baginya masih kondisi dalam keadaan suci. Contoh begini Pak, seorang perempuan itu haid, telah masuk waktu duhur contoh. Waktu duhur itu kan jam 12 berapa Pak? Ya, anggap saja jam 12. Kemudian perempuan itu haid jam 13. Jam 13 jam 1. Sedangkan dia belum melaksanakan sholat duhur. Maka yang duhur itu wajib qada. Karena kenapa? Qad baqiya telah tersisa baginya untuk takbiratul ihram. Meskipun maaf gitunya, meskipun jangan-jangan 1 jam itu Pak,
Gitu. Pas ngong adan saja atau selesai adan cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka yang duhur itu nanti harus diqadha. Itu kaitannya. Juga jika seseorang berhenti dari haid, kemudian ada keleluasaan sucinya itu adalah masuk ke waktu asar itu hanya beberapa menit saja. Dia kemudian bersuci pada waktu apa? Pada waktu asar. Maka duhur pun juga harus diqadha. Jadi kaitannya dengan awal dan akhir itu perempuan adalah jika tadi kondisinya suci ataupun datang haid, maka kedudukannya jika tersisa baginya waktu untuk melakukan sholat sedangkan dia dalam keadaan suci belum datang haid, maka hukum mengqadhanya wajib, terkecuali jika dia haid sebelum masuk waktu. Maka tentu contoh tadi jam 10 Pak ya, itu maka kedudukan duhurnya ya sudah tidak punya kewajiban untuk melakukan wa kadzalika as-shalat allati qablaha, juga sama halnya dengan salat yang sebelumnya. Insaluhat li jami'ha, tapi syarat salat yang diqadha bagi mereka yang haid itu adalah salat yang kedudukannya bisa dijamak. Apa saja salat yang bisa dijamak, Pak? Ya duhur dengan asar, asar dengan maghrib dengan isya itu. Jadi yang 4 itu. Jadi kalau subuh kan tidak bisa dijamak kalau subuh, Pak. Gitu. Kaitannya dengan apa? Waktu subuh. Jadi di sini wa kadzalika as-shalat, bersama halnya juga dengan begitu juga salat allati qablaha. Yang sebelumnya insaluhat li jama'iha ma'aha. Jika memang salat tersebut adalah bisa dijamak, yaitu antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya. Itu kaitannya dengan jamak salat bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Ini Pak, kadang hampir rata-rata perempuan itu talangke pisan gitu Pak, karena waktu ibadah teh. Ya diengke-engke. Ya kalau tahu ilmunya sih tidak menjadi masalah. Kewajiban atasnya untuk melakukan qadha salat. Gitu. Dia telah masuk waktu dalam keadaan kondisi suci, kemudian datang haid. Itu pentingnya ilmu, Pak. Bagaimana kalau tidak diqadha, Pak? Itulah. Gitu, dosa tidak terasa itu di sana, Pak. Berarti satu waktu dia telah meninggalkan sholat. Itu kaitannya dengan nufasa, perempuan yang nifas, wal haid, dan perempuan yang haid. Nampak itu ya. Jadi barang siapa yang tersifati dengan 6 sifat ini, maka sholat baginya hukumnya wajib. Ada yang ditanyakan dulu Pak kira-kira? Ya. Bulughud da'wah. Ya, ya betul. Ya, di sini kan bahasanya walakin lau aslama man lam tubaligh wajib alil qadha. Ya ini mungkin sebagian saja pendapat para ulama. Ini kata Sibro Malisi saja. Mungkin ada juga pendapat ulama lain, orang kafir itu awalnya Pak, yang dari awal itu kan tidak wajib qadha salat jika dia telah masuk Islam. Masalahnya kan kaitannya belum tersampaikan dakwah Pak atas mereka. Jadi kan kalau orang tidak wajib. Kalau orang kafir kan kadang-kadang ada dakwah. Tahu akan kewajiban sebagian syariat. Ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Tersampaikan dakwah enggak kepada mereka sebelumnya? Sudah tahu mungkin dari nenek moyangnya. Terkecuali mungkin yang di pelosok-pelosok. Ini mungkin di sini ini hanya sebagian pendapat para ulama saja Pak. Di antaranya adalah Sibro Malisi. Kalaupun toh dia tidak mengqadha salat, bagaimanapun juga akan sulit dia mengingatnya.
Maka kadang-kadang kami berpendapat bisa saja dia melakukan kodonya itu menginjak kepada hukumnya sunat. Gitu. Sunat itu jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan ya tidak berdosa. Jadi al-hasanatu yudhibna sayyi'at, sehingga tersampaikan dakwah atas mereka sehingga mereka masuk Islam dengan memperbanyak perbuatan amal soleh. Semoga dosa-dosa yang lalu Allah ampuni. Nah, itu diantaranya Pak, sebagian pendapat para ulama. Tapi di sini memang konteksnya malam tubaliku wajib alaihil qada. Gitu, wajib atasnya qada. Jadi mungkin dia menerima dakwah pada usia berapa Pak? Contoh pada usia 25 tahun gitu ya. Mencapai 25 tahun dia tersampaikan dakwah atas dia. Berarti kan dihitung masa balik pada usia Pak? 15, berarti berapa tahun Pak tuh? 10 tahun harus mengqadha sholat. Gitu Pak ya. Iya, berat pasti. Gitu. Tapi kan nanti Pak karena yang belum tersampaikan dakwah atas mereka kafir tidak Pak? Betul. Ya, betul. Ya 10 tahun saya mengkodok. Ya, di sini mungkin hanya sebagian pendapat ulama yang dikatakan adalah oleh Sibro Malisi. Nanti kita akan cari pendapat ulama lain, apakah memang hukumnya akan wajib. Nanti kata siapa? Nanti akan dibahas pada rukun-rukun sholat nanti Pak. Kaitannya dengan apa? Ya, ini kan fikih Pak ya. Ari fikih itu al-fahmu. Pasti nanti akan banyak pemahaman-pemahaman lain. Karena kenapa? Ya bagaimanapun juga kan kalau melihat konteks kami paham dengan pendapat-pendapat yang lain. Ya dadek sholat kumaha tuh. Anu nepikeun bagaimana ruku jeung yang sudah ya udah saya dalam kondisi bodoh tidak tahu ya tidak wajib qada mulai dari sekarang maka saya harus melakukan itu dan jangan saya tinggalkan yang lalu ya sudahlah pasti ada ulama yang lain mengatakan seperti begitu. Nah itu mungkin kalau konteksnya konteks fikih itu al-fahmu. Mungkin di sini adalah diantaranya qalahu Sibro Malisi. Imam Sibro Malisi mengatakan wajaba alaihil qada. Kira-kira berat Pak 10 tahun harus mengqada salat? Bujeng-bujeng anu 10 tahun kapengker. Anu ti ayeuna kapayun oge. Ya, makanya lebih kepada yang konteks awal Pak. Ya, yang konteks awal. Ya, konteks awal itu ya bisa jadi kalau masih ingat hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak ingat ada saya mah tidak ingat dulu mah. Maka hukum mengkodonya akan menjadi sunnah. Nah, itu diantaranya. Insyaallah. Ada lagi Pak kira-kira? Ya, Pak. Dalam keadaan buta dan ya. 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 Ya, betul. Apakah betul. Apakah diwajibkan ataupun tidak untuk melakukan? Di sini kan Pak yang tersifati wajibnya sholat itu kan diantara salah satunya itu adalah nomor 4. Tapi kan dan yang ketiga juga, jadi memang harus selamat yang 6 ini Pak, gitu.
Kan yang ketiga adalah salisuha. Salisuha itu adalah aklun. Memiliki akal. Karena dia terlahir dalam kondisi memang sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Maka kewajiban atasnya untuk melakukan sholat. Adapun itu adalah musibah baginya. Apakah dia akan sabar menghadapi ujian sehingga dia tidak melihat dan tidak mendengar. Sedangkan dia masih bisa berbicara, kemudian dia masih memiliki akal. Maka tetap hukum sholat baginya adalah wajib. Ya karena tadi kondisinya adalah kecelakaan. Itu sebetulnya musibah. Dia bisa sabar tidak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan situasi kondisi buta dan tuli. Oh saya dulu 15 tahun atau 40 tahun sehat jalan. Karena saya ada perang sehingga tertembak mata sehingga saya menjadi buta. Kemudian telinga pun menjadi tuli. Nah itu adalah ujian Pak. Bisa sabar tidak menghadapi ujian ini. Kalau dia sabar, surga baginya. Kalau dia tidak bisa sabar, ya berarti ya ujiannya tidak lulus. Nah itu, jadi tetap Pak ya, masih punya kewajiban untuk melakukan sholat. Gitu, insya Allah. Cukup Pak? Iya. Kita lanjutkan Pak ya. Nah sekarang, wa tukrahus sholatu ala manittasofa bi ahadi hadhil umuril isyrin. Ada 20. 20. Barang siapa yang tersifati dengan 20 sifat ini, maka sholat baginya makruh. Nah, maka sholat baginya makruh. Kalau tadi jika tersifati dengan 6 sifat, maka hukum sholat baginya wajib. Jika seseorang tersifati dengan 20 sifat ini, maka hukum sholat baginya makruh. Makruh itu apa Pak? Dibenci ya makruh gitu ya. Ya mungkin ada halalnya, ada haramnya. Jengkol makruh atau halal? Kanu resep mah makruh. Kanu halal itu. Ya rokok. Kanu resep mah halal gitu ya. Ahaduha pertama hakibun bil muwahhadati ay bil ghaid. Nah, yang pertama makruh Pak jika sedang sholat kebelet gitunya kebelet nuju netepan. Aduh yo hoyong BAB gitu Pak ya ditahan. Kira-kira ditahan atau dibuang saja Pak. Ya kebelet Nah, jadi kalau ditahan tuh sehingga konsentrasi apa Pak? Buyar, cari nul kesang badag, kesang lemut gitu. Oh, imam teh macana satu suratna teh surat nu panjang deh, Pak. Gitu kan. Nah, itu. Maka bagi mereka yang kebelet hukum salatnya makruh. Jadi gimana Pak kira-kira mau dibatalkan saja mau dilanjutkan salat? Memang kalau kebelet. Bagaimana kalau ditahan boleh tidak, Pak? Ya karena masalahnya kan sudah tahiyat akhir nih, sudah sholawat gitu. Dan sholat ini adalah sholat duhur. Lebar, balik deh ya, makruh. Ya tergantung kan daripada utak inyen. Gus kaditu, gus kadia kita. Ini Pak, makanya sholat berjamaah ini gitu ya. Bukan afdol sih surat tergantung kesepakatan para makmum boleh yang panjang tidak menjadi masalah itu masalahnya mah takut ada yang kebelet sehingga sholatnya menjadi makruh gitu. Wasaniha kedua hakinun bin nun ya nu tadi mah hakibun oleh ba yang kedua adalah hakinun bin nun dengan huruf nun ay bil baul ini ya kebelet nahan kebelet pipis. Jadi kebelet pipis, sutak inyan gitu Pak. Kebelet pipis. Wasalisuha ketiga hakimun bil mim. Jadi ada hakibun, hakinun, hakimun bil mim. Ay bil baul wal ghaid ma'an. Ini mah berbarengan. Kebelet apa Pak? Dan kebelet pipis. Gitu ya. Ya hoyong keluar dua nana tina dua palawangan ditahan. Maka tukrahus sholatu hukum sholatnya menjadi makruh gitu Pak. Kalau
agar tidak menginjak kepada makruh, makanya Pak sebelum sholat itu bersih-bersih itu sebelum sholat Pak. Gitu, jadi BAB dulu kalau sekiranya memang apa Pak. Jadi jadi sholat itu dalam keadaan kondisi santai Pak. Jadi dalam artian bukan santai nanti dulu gitu, bukan begitu. Jadi sebelum masuk waktunya itu harus sudah dalam kondisi siap-siap. Masalahnya kita mah gitu. Jadi sok diteterjel hayang ngodak berjamaah teh da sususina karek ngong adan. Nah, akhirnya pergi ke masjid ya Pak, bari make kancing di bari lumpang gitunya sorban diukun bari. Dasieun ketinggalan apa Pak? Salat tidak begitu juga Pak. Ya, tekenging rusuh. Makanya harus sebelum sholat itu diperhitungkan biar tidak kebelet ya biar tidak kebelet pipis. Makanya ya sebelum masuk waktu sholat harus kondisi fresh semuanya sehingga pas sholat dalam kondisi afdol. Nah itu. Bagaimana? Toh semuanya sudah saya siapkan dalam kondisi agar waktu sholat nanti saya tidak kebelet dan pipis. Udah seak angin gede gitu Pak. Gitu. Kanu naon kanu salira teh atuh teng-teng hoyong nuju netepan teh gitu Pak. Itu mah beda situasi kondisi. Ya kalau sekiranya memang rakaatna masih apa Pak? Masih jauh baru 1 rakaat mungkin. Sekiranya memang bisa ditahan tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan. Gitu. Jadi kedudukan makruh ini dilanjutkan boleh. Tidak pun juga boleh. Iya, afdolnya seperti begitu. Ya, tahiyat akhir. Iya. Itu Pak. Jadi memang kondisinya makruh. Gitu. Ya. Itu Pak. Jadi afdolnya kalau menincak kepada keutamaan ya tinggalkan makruh itu. Gitu. Tapi kan bagaimanapun juga maaf. Kalaupun toh ditahan hingga selesai batal sholat tidak Pak? Yang penting mah tidak menginjak kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Iya. Iya makruh. Silakan bagus ditinggalkan Pak. Gitu ya. Ya, jadi bagus ditinggalkan gitu. Saya lebih sepakat, setuju itu ditinggalkan daripada mah Pak punten netepan utah inyan kieu aduh ya udah batalkan saja lah. Ya Pak makanya nanti kita harus belajarnya memang fikih ini apa yang diperbaiki lahir Pak. Nanti urusan hati itu oleh tasawuf Pak. Jadi memang harus 2 materi gitu sebetulnya yang disampaikan. Satu materinya tasawuf, kemudian materinya fikih. Kalau tasawuf nanti urusannya urusan hati Pak. Jadi mengolah jiwa, mengolah hati. Jadi kalau sudah yang diolah hati lain urusanana 27 darahnya gitu kan. Eta makan ya keutamaan sebagian konteks fikih seperti begitu gitu Pak ya. Nah itu kan masalahnya kebelet gitu Pak. Itu Pak kaitannya dengan itu. Jadi ya hukumnya adalah makruh gitu. Bagaimana caranya? Ya hindari sebisa mungkin. Jangan sampai sholat dalam keadaan ya nahan-nahan. Rabi'uha sofinun. Ya mungkin gak semua apa ya. Rabi'uha yang keempat adalah sofinun. Bin nun. Ay qaimun ala rijlin. Iya. Salat berdiri dalam keadaan 1 kaki Pak. 1 kaki lagi diangkat. Bisa mungkin Pak dipraktekan. Pak Dodo bisa dipraktekan. Itu salat dalam keadaan oleh berdiri 1 kaki Pak. Ya jeda bangun. Iya. Makruh.
Ya kalau kakinya satu mah ya nggak apa-apa. Gitu. Ini mah sholat gitu Pak. Gitunya dalam kondisi satu kaki. Maaf ada Pak. Kebiasaan jantan ditekan mungkin. Gitu Pak. Contoh mungkin sholat begini gitu saya. Atanapi henteu si ari kieu mah cuma menahan dengan satu kaki gini Pak. Makruh Pak itu tidak boleh. Yang menahan dengan satu apa? Dengan menahan dengan satu kaki gini. Ya tumpuannya satu kaki ya sama saja berdiri dalam satu kaki. Hukumnya makruh. Seperti pangong gitu ya. Itu makruh. Ya hindarilah. Jadi sehingga tumpuan kita berdiri dalam sholat itu dalam tumpuan dua kaki. Ya itu mah beda lagi elatnya Pak. Ya beda lagi elatnya Pak. Elatnya itu apa? Alasan kenapa dia mampu berdiri dalam kondisi satu kaki ya karena sakit. Situasi kondisi apapun sedang sholat kalau elatnya sakit boleh tidur pun boleh. Kalau elatnya kacugat ya enggak menjadi makruh. Karena ada elat, karena ada alasan. Jadi yang menjadi makruh itu kalau tidak ada alasan. Nah itu, gimana Pak? Masih bingung? Iya, makanya hukumnya makruh. Gitu. Qaimun ala rijlihi. Kemudian khamisuha sofidun kelima bidali dengan huruf dal. Ay qarinun baina qadaimi ma'an ka'annahuma fil qaid. Kade Pak, gitunya upami netepan dua sampean teu kenging direkepkeun seolah-olah dia terikat. Makruh. Makanya di dalam kitab Fathul Qorib Pak, jarak antara satu kaki dengan kaki untuk perempuan itu sabengul, sapereup, sakepal, untuk laki-laki sajengkal. Nah, jadi jangan dirapatkan seolah-olah apa? Ya dirapatkan gini nih. Nah, tidak boleh Pak. Oh gini nih. Ini foto. Qaidun seolah-olah dia mengikat apa? Kaki. Makanya di dalam kitab Fathul Qorib, segini untuk perempuan, untuk laki-laki sajengkal. Ya dikira-kira we lah. Dikira-kira. Yang menjadi makruhnya itu adalah jika memang apa? Ya merapat sehingga makanya ya dikira-kira saja. Tapi kade Pak, pada netepan teh punten. Diukur. Kan subuh rapatkan barisan itu bukan rapat kaki Pak kade. Ini nih. Gitu. Jadi ada kaki terus kakinya dilebar-lebar. Ya bukan itu Pak. Subuh pakum itu adalah apa? Oh, kan ada juga yang gini Pak, ngejar-ngejar kaki orang gitu ya. Jadi kaitnya sawu subuh pakum baina taswiyata subuh minta mami salat adalah apa? Jangan sampai ada renggang antara satu bahu dengan bahu yang lain. Jadi bukan dirapatkan oleh apa? Kaki. Cangegang teh makruh. Ya, cangegang teh makruh. Jadi minimal gitu Pak ya. Jadi jangan apa? Ya seolah-olah terikat. Itu nanti ada keterangannya. Ya sebetulnya di sini juga ada keterangannya. Itu Pak ya. Apanya? Ya makanya nanti Pak, kan Pak maaf nih, kajian kitab ini setelah ini itu ada Fathul Qorib Pak. Setelah Fathul Qorib nanti ada Fathul Muin. Jadi minimal Pak sampai ketiga kitab ini wah luar biasa. Iya, mual mungkin dia gecan beres tahun-tahun. Duka-duka umur orang tos kaburu seem nih panginten Pak. Gitu tuh. Nah itu ya antaranya Pak. Jadi gitu. Ini sebetulnya mah hanya pemula saja Pak kitab ini. Jadi nanti perbedaan pemahaman di kalangan para ulama nanti ada lagi buku kitabnya yang sarahnya lebih Pak? Lebih luas lagi. Ini hanya sebagian saja gitu. Nah itu kaitannya Pak ya.
Itu tapi ya untunglah alhamdulillah sakit kita sudah belajar. Hazikun sadiswazi bizai wal qalb ay bidaiqil khaf. Bidaiqil khaf qala asy-Syarqawi fassarahu ba'du bil mudafi lirrih wa amma alladhi bidaiqil khaf fayuqalu lahu hazifun wa kullu sahih. Kemudian yang keenam adalah salat hukumnya menjadi makruh itu adalah bersesak, Pak. Kondisi berdesak-desakan sehingga tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada celah. Atau Imam Asy-Syarqawi di sini mengatakan katanya mudafi'in liruh. Enggak, hazikun ini bukan daikil khaf katanya, bukan karena berdesak-desakan. Beliau mengatakan Imam Asy-Syarqawi fassarahu ba'dahu bil mudafi'il lirih, menahan kentut katanya. Itu. Wa amma alladzi bidaikil khaf fayuqalu lahu hazifun. Jadi ada hazifun, ada hazikun. Di sini adalah hazikun. Wa kullun sahih. Ya, kedua-duanya juga sahih. Sahih itu benar. Jadi ada hazikun, kemudian hazifun. Kalau di sini konteksnya adalah hazikun, berarti sholat makruh dalam keadaan kondisi berdesak-desakan. Ya, betul. Ya berdesak-desakan, hukumnya memang makruh. Gitu. Kalau kalimatnya adalah hazikun, gitu. Kalau itu kan maaf Pak, kalau seperti raudhah itu kan hanya sewaktu-waktu Pak. Artinya apa? Kalau kita tidak berdesak-desakan sekarang, kapan lagi? Mungkin ada elat Pak, ada elat. Ya, mungkin ya. Itu. Ini mah mungkin di tempat apa Pak? Kita sehari-hari, kemudian terus setiap waktu berdesak-desakan, itu hukumnya menjadi makruh. Ya, itu. Ya, sekarang. Ya, itu. Sabiuha, sampai 10 saja dulu Pak ya. Sabiuha yang ketujuh, jaiun. Idza hadarat ta'am wasyarab au qaruba hudurahuma. Ya jaiun. Salat dalam kondisi menahan lapar. Idza hadarat ta'am wasyarab. Jika memang ta'am, makanan dan minuman sudah dihadirkan, au qaruba atau telah dekat akan kehadiran apa? Ya makanan dan minuman. Jadi kira-kira nih kalau sudah terhidangkan, Bapak mau salat dulu, mau makan dulu? Apa? Enggak lapar. Iya, di sini kan jaiun. Artinya apa? Salat hukumnya menjadi makruh jika memang menahan apa? Menahan lapar. Kalau enggak lapar, ya berarti enggak makruh karena dia tidak lapar. Tapi makanan tersedia. Kadang-kadang ada pertanyaan itu teh, meningker salat ya, gitu kan. Ya, mendingan makan ingat salat atau salat ingat makan. Ya. Betul. Iya, afdal. Boleh tidak menjadi masalah karena di sini konteksnya adalah jaiun. Ya, itu. Ya, Pak, gimana, Pak? Nanti sebetulnya mah ada yang 10 Pak, yang nomor 10-nya ada, yang nomor 10-nya. Kita selesaikan dulu ya. Jadi yang Bapak perselisihkan itu belum kebahas. Nanti ada di nomor berapa? Nomor 10 gitu Pak ya. Jadi sabiuha, jadi artinya apa? Menahan lapar. Saminuha yang ke-8 gitu Pak, aksyan. Ya, menahan haus.
Ya sebelum sholat disiapkan air, boleh Pak. Atau minum dulu, boleh. Gitu. Asyam. Itu yang menahan lapar, makruh. Gitu Pak ya. Watasi wahazipun. Ya bil fai wazai. Aibiri. Ya, kalau ini menahan kentut Pak ya. Janti kan ditahan Pak. Nepikeun ka brekbek. Sanes ka mana? Sanes keluar kalau keok gitu Pak. Nah itu menahan apa Pak? Ya makruh gitu. Ini kan yang kita bahas konteksnya adalah sholat dalam keadaan hukumnya makruh. Jadi sebisa mungkin ditinggalkan gitunya. Asyiruha yang ke-10 nih di sini. Man hadarahu ta'amun. Orang yang telah dihadirkannya to'amun makanan tatuku nafsahu ilaihi, dia menginginkan makanan tersebut, mau mencicipi makanan, wa ilam yakun jai'an, jika dia memang kondisinya belum lapar. Itu wa kanal hudur kurbun huduruhu, sedangkan kehadiran makanan tersebut adalah lebih dekat dibanding dengan dekatnya sholat. Wakat tauqonit ta'am at-tauqon lil jima' ma hudurihi mahalilah. Seperti halnya begini, Bapak seminggu kerja di Jakarta, datang ke Bandung lohor, geus asup waktu, kabalat. Hayang kikituan jeung indungna cik mana baru dipayunkeun. Nah itu sama halnya dengan itu Pak. Ya. Nah kan di sini kan ilam yakun jai'an. Ya kan sudah jelas. Jika memang kondisinya tidak lapar. Kalau lapar ya makan saja dulu. Kalau tidak lapar mah ya nggak apa-apa, sholat saja. Berarti tidak akan menjadi makruh. Tapi tadi Pak ada riwayat hadis yang mengatakan jika memang sudah tersajikan karena tepan Pak aduh ini selengseng meskipun kan mengundang apa Pak? Takut mengundang lapar, ya makan pun juga tidak menjadi masalah. Apa? Ya seselengsengan atau manya geningan apa-apa jauh-jauh. Ya mah upami Bapak ngalangkung ka jalan puncut geningan, gitu ka jalan puncut geningan Pak. Upami nanti naik motor atau mobil, selengseng aduh naon teh Pak. Ya, jengkol asin. Jadi seseleng sekaangse aroma apa Pak? Aroma makanan sehingga menimbulkan lapar sedang sholat. Ya sekiranya memang biar tidak mengincak derajat makruh, boleh. Jadi mau makan juga boleh, mau ditahan karena tidak lapar, afdol, lebih utama. Sholat saja dulu, tidak menjadi masalah. Karena kondisinya di sini adalah memang jai'un Pak ya, dalam kondisi lapar. Sama halnya dengan seseorang yang sudah datang dengan orang yang halal. Sehingga dia mendahulukan apa Pak? Jimanya dibandingkan dengan apa? Sholatnya. Tinimbang kebelet jima. Gitu ya. Biasanya mah karena masalahnya kan sudah masuk waktu nih Pak. Ya halamun dongkapna jam 8 sih kalahor 2 jam deui. Gitu. Ini pas datang nate pas ada nih kira-kira mau sholat. Apanya? Sudah menjelang asar. Ya. Dia jima dulu baru asar. Mau dulu ya di mana? Ya betul. Di rumah, istri buka pintu. Asar 15 menit lagi. Umur belum. Ya. Jima dulu dia. Ya. Lewat umurnya. Ya betul. Ya kodo tetap hukumnya wajib ya. Jadi Pak kebelet jima ya kemudian kebelet makan hukumna makruh ilam yakun jai'an jika memang belum terlalu begitu lapar. Tapi jika sudah terhidangkan sehingga aroma makanan menimbulkan lapar, tentu itu akan menjadi makruh. Masalahnya Pak Abdul Hakim nih hurufnya udah 40 hari jadi pulang kebelet nih. Kan belum telanjang, masih kuat. Kalau belum telanjang, sholat dulu.
Mual kusut Pak, ini mual kusut. Nah itulah, itu. Jadi memang yang disampaikan di sini kalau bisa ya dihindari. Ya mangga Pak, bisa dihindari karena bagaimanapun juga kebelat-kebelat itu dalam keadaan kondisi makruh. Alhamdulillah. 10 saja dulu Pak ya. Insya Allah nanti 10 lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.